Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farrozi dengan NIM 0309193119. Mahasiswa Tadris IPS 3 dengan dosen pengampu Ibu Rohani SAG MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dengan memenuhi mata kuliah saya, UAS saya pada hari ini dengan media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbulnya balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Singkatnya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi. Apa itu ciri-ciri interaksi? Yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Selanjutnya ada namanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Selanjutnya ada tujuan yang tertentu, terlepas dari semua atau semua dengan yang diperbaikan oleh para pengamat. Selanjutnya ada syarat interaksi sosial. Sebagai manusia tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari, karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seorang untuk saling bertahan hidup. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah, namun agar lebih jelas, dalam interaksi sosial ada dua syarat yang akan terjadi di interaksi sosial. Apa syaratnya? Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial dalam pengertian sosiologi, kontak sosial hanya interaksi melalui tatap muka saja. Namun, ada melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah dikembangkan kemajuan zaman. Kontak sosial juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer, kontak sosial secara langsung seperti tatap muka. Selanjutnya, kontak sosial bersifat sekunder, kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga simpati, yang keempat identifikasi, yang kelima empati. Itulah beberapa faktor-faktor dan setelah penjelasannya terbentuknya interaksi sosial. Apa itu imitasi? Imitasi adalah seorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Yang kedua ada sugesti. Sugesti itu apa? Merupakan seorang terpengaruh karena adanya ada suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan terasa tertarik pada seseorang, akan merupakan suatu hal sikap yang menarik pada dirinya sendiri, penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijakannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi itu apa? Merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga yang berkaitan dengan imitasi seorang itu dengan keinginan sama dan identik, bahkan merupakan dengan orang lain yang ditiru oleh idolanya sehingga menghilangkan jati diri sendiri. Yang kelima ada empati. Empati itu apa? Merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan secara sedian. Contohnya, ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua bahkan temannya dan dikusertakan. Selanjutnya ada yang bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu asosiatif. Asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarahkan kebaikan, akan kerjasama dan cipta sesuatu antara seorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4.
Baik, yang pertama ada kerjasama. Kerjasama suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif dalam kehidupan. Selalu memerlukan bantuan orang lain, namun tetap dalam batas wajar. Contohnya seperti apa? Seperti gotong royong antar tetangga. Ada akomodasi. Akomodasi itu apa? Akomodasi merupakan penyesuaian diri seorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan, supaya mengatasi ketentangan dengan antar pihak yang bertentangan dibutuhkan lah akomodasi. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang akan berkaitan dengan norma-norma lainnya lewat lingkup masyarakat. Namun akomodasi itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Baik, akan saya jelaskan di antara beberapa bagian akomodasi itu. Yang pertama ada adjudikasi, yang ketiga ada arbitrasi, yang selanjutnya ada kompromi. Baik, saya akan menjelaskan itu apa konselisasi. Konselisasi suatu supaya menyelesaikan sengketa ataupun perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak-pihak netral yang dinamakan konsilitator, yang cari titik tengahnya atau penyesuaian atau persetujuan yang dipertemukan keinginan dari pihak yang memperselisih. Mediasi. Mediasi merupakan upaya untuk menyelisih konflik untuk melibatkan pihak ketiga yang netral. Hampir serupa seperti artibis, namun hanya sebagai beberapa mediator. Contohnya seperti pertingkaian GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dimediator oleh Swedia pada tanggal 19 Agustus 2025. Yang itu ada stalemate, merupakan ketika dua belah pihak itu merupakan konflik yang bertentangan, namun konflik tersebut berhenti karena menghadapi suatu peristiwa. Contohnya seperti berakhirnya peperangan dingin antara blok barat yang dipimpin Amerika dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet pada saat di era 1990-an. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang interaksi sosial. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Muhammad Parrozi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, UAS, ujian akhir semester saya di mata kuliah media pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.